Ada juga saham lapis 3 yang sedang digoreng-goreng gitu ya. Jadi nggak cuman makanan aja yang bisa digoreng gitu ya. Jadi saham juga ternyata kalau teman-teman yang baru tahu nih ternyata juga bisa digoreng gitu kan ya. Seperti apa digorengnya ya? Halo sahabat investor, bertemu lagi dengan saya Prasetyo Hadi dari PT Pelatihan Profit Internasional. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan cuan yang lebih pada bulan ini. Amin. Pada kesempatan kali ini tanggal 5 Maret 2020, indeks harga saham gabungan kita mengalami pelemahan minus 0,30%. Nah, pelemahan ini menurut saya bisa dikatakan normal karena kenapa? Indeks harga saham gabungan kita pada hari Rabu mengalami penguatan sebanyak 2,4% bila dipresentasikan pada tanggal 4 bulan 3 2020, dan pada tanggal 5 mengalami koreksi 0,32. Nah, pelemahan ini terjadi pada sektor-sektor saham lapis 1, lapis 2, terutama saham-saham tersebut. Nah, pola ini hampir sama pada siklus-siklus sebelum-sebelumnya, di mana ketika indeks harga saham gabungan kita melemah, saham lapis 1 dan lapis 2 mengalami pelemahan yang bisa dikatakan normal. Namun ada juga saham lapis 3 yang sedang digoreng-goreng gitu ya. Jadi nggak cuman makanan aja yang bisa digoreng gitu ya. Jadi saham juga ternyata kalau teman-teman yang baru tahu nih ternyata juga bisa digoreng gitu kan ya. Seperti apa digorengnya ya? Tanpa minyak sebenarnya gitu kan. Ya, jadi istilah goreng ini tidak seperti goreng yang kita bayangkan untuk memasak gitu ya. Jadi goreng ini dalam arti kata bila kita membeli saham tersebut dengan momentum yang pas dan waktu yang pas, saat kita membeli dan kita mengangkat, itu istilahnya menjual, itu akan gurih rasanya ya kan. Tapi kalau kelamaan dimasaknya, maka yang terjadi adalah tutung gosong gitu ya, gosong gitu ya. Jadi istilah apa namanya, bahasa saya jadi keluar kan tutung ya. Ya, jadi istilah itu artinya maksudnya adalah gosong gitu kan. Nah, kalau gosong apa yang terjadi ya, tentu saja gorengan itu sudah tidak nikmat lagi gitu kan. Nah, apa sih di saham itu kalau gosong itu seperti apa ya? Harga tersebut bisa jadi adalah jebakan saja, trap untuk saham-saham gorengan yang sedang digoreng gitu ya. Jadi ada beberapa saham yang memang mengalami kenaikan itu bisa bertahan, namun ada juga yang tipu-tipu gitu. Tipu-tipu dalam arti kata antrean di bid itu kadang hilang, di withdraw oleh market maker, terutama oleh market maker gitu ya. Itu semua bisa terjadi gitu kan. Apapun bisa terjadi di saham. Nah, kita bisa lihat ya, untuk saham-saham lapis 3 nih yang sedang digoreng itu ada Agro. Bank Agro ini mengalami penguatan sebanyak 30,47% dan hampir arah nih ya, auto reject ke atas di harga 172 bila dipresentasikan sebanyak 34,38%. Nah, kenaikan agro ini tentu saja ada induknya gitu ya. Bisa dibilang ada induknya. Jadi ada keterkaitannya satu sama lain. Nah, biasanya agro ini naiknya dengan apa sih ya?
Untuk hari ini agro ini mengalami kenaikan dibarengi dengan araknya saham BRIS, Bank BRI Syariah. Nah, Bank BRI Syariah ini mengalami penguatan sebanyak 24,5%. Ini 51% gitu ya, maaf ya. Nah, kenaikan ini tentu saja mencapai batas atasnya dari harga saham BRIS tersebut gitu ya. Jadi harga atasnya araknya tuh berada di harga 254 dan mengalami kenaikan 50 basis point. Nah, kita cari lagi ya, saham apa yang sedang digoreng ya. Kita cari lagi, kita cari lagi. Nah, ternyata agronya sedang mengalami penaikan lagi nih. Ini kayaknya analisa saya, menurut saya ini pasti sampai mentok auto reject atas nih ya, sampai ke harga 172. Oke lah, kita lihat nanti ini ya, sambil berjalannya recording ini kita akan memantau. Nah, setelah itu ada juga saham Gia ya, Garuda Indonesia. Ini juga mengalami tren penguatan dari harga opennya di harga 276, mengalami penguatan di harga 294 dengan persentase 6,520% dengan jumlah kenaikannya 18 basis point. Nah, tentu saja tren positif untuk Gia ini ya, saham Garuda Indonesia dibarengi dengan Garuda Maintenance, GMFI, Garuda Maintenance Facility Aero Asia juga mengalami penguatan dari harga opennya sampai di harga sekarang nih 99 sebanyak 21 basis point. Bila dipresentasikan sudah menyentuh 26,92 persen. Maaf, bukan basis point. 26,92%. Nah, tentu saja saham-saham seperti ini menjadi opsi pilihan oleh para trader dan spekulan ya kan, untuk memanfaatkan momentum seperti ini gitu ya. Nah, kadang juga saya suka nyicip-nyicipin gitu kan ya. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak melakukan pembelian apa-apa, hanya memantau saja dalam video kali ini. Karena agak agak riskan buat saya. Riskannya kenapa? Karena menurut saya masih belum kondusif market di dalam negeri. Tentu saja dampak dari terjadinya virus corona sudah sejak bulan Januari. Informasi tersebut masuk di Indonesia sampai sekarang. Tentu saja berimbas kepada indeks harga saham gabungan kita yang mengalami pelemahan. Kalau kita ukur pelemahannya ini seberapa banyak sih ya? Mari kita lihat. Ya, kurang lebih menurut data aplikasi yang saya pakai, yaitu penurunannya sebanyak 18,1%. Nah, ini indeks harga saham gabungan kita, namun sudah 2 hari ini mengalami tren positif dari harga terendahnya. Indeks harga saham gabungan sudah bullish sebanyak 6%. Ya, tentu saja kekhawatiran masyarakat Indonesia akan dampak dari virus corona ini tidak begitu melebar sampai kemana-mana, sehingga membuat market menjadi kondusif gitu ya. Nah, kita lihat lagi nih, sepertinya ada yang sedang digoreng-goreng yang sedang bersamaan, yaitu saham nikel ya kan. Saham nikel ini juga mengalami penguatan, namun ini bisa kita lihat ya, bidnya ini sangat tipis sekali dibandingkan over ya. Ini bid volumenya kita lihat nih, totalnya ada 4.500 ya, kurang lebih 5.000 ya. Sedangkan di overnya ini mengalami jumlah
16.000. Nah, jadi ada gap yang jauh sekali, hampir 13 ribuan gapnya. Banyakan yang menjual ternyata ya daripada beli. Namun biasanya nikel ini dibarengin dengan enough. Enough. Coba kita lihat enough. Nah, enough ini ternyata sudah mengalami kenaikan, ya kan? Dari harga open 720, di harga sekarang 765 sampai 770. Kenaikan 50 basis point dengan persentase 6,94%. Nah, menurut saya kenaikannya nikel ini maaf, kenaikan enough ini juga berimbas kepada kenaikan saham nikel. Ya, biar kita tidak bingung ya, saya buka di sini di sebelahnya. Nah, di ini dia. Nanti kita saksikan bersama-sama. Untuk kedua saham ini saling dari dulu saling berkesinambungan gitu ya. Jadi kalau salah satu dari saham nikel atau enough ini mengalami kenaikan, maka satunya pun akan mengalami kenaikan. Namun bila salah satu dari mereka ini mengalami pelemahan, yang satu pun sama mengalami pelemahan. Ya, kita lihat saja ya. Pada video kali ini kita akan pantau terus. Tentu saja kenaikan-kenaikan di sektor kesehatan ini dikarenakan adanya berita positif, ya kan? Berita positif dalam arti kata masker di Indonesia yang sampai sekarang sulit kita dapatkan gitu kan, karena banyaknya permintaan oleh masyarakat Indonesia sehingga mengalami yang namanya kekurangan masker gitu kan. Nah, tentu saja masker tersebut, masker N95 ini hasil produksi dari Kimia Farma. Coba ya kita lihat ya. Dari Kimia Farma, masker untuk N95, dia ternyata mengalami kenaikan juga nih ya, KF. Jadi di sektor kesehatan ternyata sangat terpengaruh akan adanya berita mengenai virus corona ini. Jadi opsi-opsi atau analisa para analis bahwa yang akan booming pada virus corona ini ya di sektor makanan, di sektor obat-obatan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada hubungannya. Di setiap sebab maka ada akibat. Kurang lebih seperti itu bayangannya ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Tadi enough ini sudah naik sebanyak 8,33% dan nikel sudah mengalami kenaikan 4,74% gitu ya. Jadi untuk saham yang satu ini memang unik gini ya. Untuk yang berdua ini memang unik. Walaupun tadi sebenarnya kita lihat sendiri ya, bit volume totalnya dengan over volume totalnya itu lebih jauh banyakan over volume total. Ada gap kurang lebih ada 10.000, namun market lah yang berbicara. Walaupun total bit volumenya lebih sedikit, namun dia bisa menggerakkan harga saham nikel ini mengalami kenaikan terus setiap waktunya, ya kan? Setiap detiknya malahan ya. Nah, kita lihat saja kan, hampir menyentuh angka psikologis nih ya. Angka psikologis di angka 500 untuk saham nikel. Untuk saran saya pada kondisi seperti ini, teman-teman bisa menjualnya 2 tick, 2 tick atau 1 tick dari harga angka psikologis gitu kan. Supaya biasanya angka psikologis ini ada 2 kemungkinan. Kalau dia bisa melanjutkan nembus di harga 500, maka trennya akan melanjutkan kenaikan.
Namun bila gagal tembus di harga 500, maka dia akan meneruskan harga pada harga yang sudah terjadi, yaitu di bawah harga 500. Kurang lebih seperti itu untuk angka-angka psikologis gitu ya. Itu juga kita perlu perhatikan angka-angka psikologis mulai dari angka 100, 200, lalu 500, 1000, 2000. Nah, itu dia. Lihat sekarang, wah, INAF sudah 9,72%. Waduh, lumayan ya. Namun sayang saya tidak melakukan aksi pembelian karena saya lagi kurang berselera untuk saham-saham gorengan seperti ini. Ya mungkin kali-kali ya boleh lah, kali-kali boleh untuk coba-coba gitu kan ya. Uji coba jantung gitu kan. Apakah jantungnya masih normal, deg-degan atau enggak gitu kan ya. Hitung-hitung berobat gratis gitu ya. Ya baik. Nah, untuk saran saya untuk calon investor maupun investor baru di pasar modal, saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk melakukan pembelian terhadap saham-saham gorengan, saham-saham lapis 3 bila teman-teman semua tidak siap menanggung resiko yang ada, karena untuk pergerakan harga saham gorengan ini pergerakannya sangat cepat dan naik turunnya pun sangat cepat gitu ya. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang pasti. Namun yang bisa berbicara adalah orang yang memang sudah berpengalaman memantau untuk saham-saham gorengan. Dia sudah tahu pola-polanya. Dan juga orang yang memang senang mengambil resiko. Jadi di saham resiko dan penghargaan, risk and reward, itu saling keterkaitan, saling kebersamaan gitu ya. Jadi tidak bisa kita pisahkan. Kita ingin untung namun kita tidak siap untuk rugi. Itu adalah salah satu cara yang salah untuk berinvestasi. Ya, mungkin semoga bermanfaat dari penjelasan video kali ini. Jangan lupa untuk mensubscribe video kita supaya saya akan membuat video-video berikutnya dan teman-teman mensupport saya dalam video-video yang akan datang. Dan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan cuan yang berlebih. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Salam profit.